Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa kasus yang dimana orang yang melewatkan salah satu jadwal makan atau mungkin makan sehari sekali atau bahkan mungkin nggak makan seharian, dan yang terjadi justru berat badan mereka ya yang melakukan hal tersebut, skip salah satu makan, jadwal makan dan sebagainya, nggak sarapan mungkin, atau nggak makan siang atau nggak makan malam, tapi malah justru berat badannya naik. Dan kasus semacam seperti itu ternyata banyak sekali. Jadi kita akan membahas seputar kenapa ya nggak makan tapi malah gemuk. Oke, jadi nggak makan di sini bukan berarti sama sekali nggak makan, tapi melewati jam yang biasanya dipakai untuk makan. Misalnya kita mengenal 3 waktu makan ya. Jadi ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam gitu ya. Nah, mereka mungkin makan sehari cuma sekali atau 2 kali, atau katakanlah seharian ini nggak makan tapi besoknya makan. Dan yang terjadi ya secara logika seharusnya hal tersebut bisa menurunkan berat badan atau menjadikan mereka lebih langsing, lebih kurus, lebih slim ya, berat badannya turun dan sebagainya. Tapi kenyataannya justru mereka malah gemuk dan sebagainya. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Dan banyak sekali yang menanyakan ke saya gitu dengan melewatkan jam makan karena kesibukan dan sebagainya, dan sekaligus punya niatan untuk diet, tapi justru malah kondisi yang terjadi ya ketika mereka melakukan hal semacam seperti itu sebagai sebuah rutinitas ya, diulangi beberapa kali, malah berat badannya naik. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ya? Yang pertama adalah kondisi semacam seperti ini itu bisa menyebabkan metabolisme tubuh menjadi lambat. Nah, ketika metabolisme lambat, salah satu hal yang juga terjadi adalah proses pembakaran lemak ya, atau proses pembakaran kalori ya, terutama kalori ya yang saya maksud gitu. Lemak mungkin juga ketika mengalami kondisi yang dimana dia mengalami defisit kalori ya dari apa yang dia masuk ke dalam tubuh dia. Tapi kalau kalorinya masih ada, masih disuplai lewat makanan ya. Nah, pembakaran kalori itu tidak optimal. Kondisi seperti itu mengakibatkan ya kalori ini tidak bisa benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh, dioptimalkan oleh tubuh, karena ini tadi metabolisme lambat. Jadi ada beberapa fungsi organ ketika kita melewati salah satu jenis makanan dan atau jadwal makan, itu akan tercipta kondisi yang semacam seperti ini. Terus kemudian yang kedua yang paling sangat lazim terjadi itu adalah terjadi apa yang disebut sebagai balas dendam. Nah, balas dendam itu seperti apa? Jadi katakanlah mereka nggak makan siang, nggak sarapan, nggak makan siang, malamnya mereka makan sampai nambah 3 kali porsinya, bahkan melebihi, karena mereka sangat lapar begitu ya. Jadi balas dendam melebihi apa yang seharusnya mereka makan 3 kali, dan mereka ngerasa ya nggak apa-apa gitu kan, tadi siang nggak makan kok, tadi juga nggak sarapan sama sekali, nggak kemasukan nasi atau apalah, dengan berbagai macam istilah ya, atau berbagai macam pembenaran tentang apa yang mereka lakukan. Akhirnya ya mereka ya dalam tanda petik seperti yang saya bilang, balas dendam gitu. Dan toh juga nanti nggak bakalan naik juga orang tadi siang nggak makan juga gitu, nggak sarapan juga sama sekali, nggak ada makanan yang masuk gitu kan. Nah itu, atau mungkin sehari cuman makan siang doang gitu ya juga, tadi nggak sarapan terus kemudian nambah lagi porsinya juga banyak gitu kan, karena ntar malam juga nggak makan gitu karena sibuk dan sebagainya gitu. Jadi melewati jadwal makan tertentu di jam tertentu itu juga bisa mengakibatkan tubuh gemuk itu tadi. Jadi balas dendam ini terjadi karena
saking laparnya, jadi ada dua faktor ya yang mengakibatkan balas dendam ini, poin kedua ini. Jadi saking laparnya, terus kemudian ada kondisi sikap mental yang dimana ya mindset mereka habis ini juga akan tidak makan lagi dalam kurun waktu yang lama, sehingga dia akan makan lebih supaya nanti nggak lapar, nggak lemes dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga ya, tubuh sebelum saya saya jelaskan. Tubuh ya, seperti saya bilang ya, program kerja tubuh kita, badan kita secara otomatis itu ya memang punya sifat dia itu saving atau menyimpan kalori yang masuk ya. Dia itu sangat pintar ya, tubuh kita ini berusaha sedemikian rupa supaya kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ini benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh kita. Apabila tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita saat ini, begitu ya, karena jumlahnya berlebih, itu akan disimpan oleh tubuh ya. Dan tubuh merasa bahwasanya suatu saat kita akan kekurangan kalori, kekurangan asupan makanan, jadi disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini nanti suatu saat akan dimanfaatkan kembali kalau kita lagi nggak dapat makanan dan sebagainya. Nah, pola itu akan semakin menjadi-jadi ketika kita punya rentan waktu yang cukup lama ya, ketika kita tidak mendapatkan asupan makanan. Jadi jadwal misalnya nggak kayak tadi ya, nggak makan pagi sarapan, nggak makan siang langsung makan malam, itu kan cukup panjang, lebih dari 12 jam begitu ya, kita tidak memasukkan makanan sama sekali ya. Ini nggak makan ini total ya, jadi bukan ngemil, bukan yang masih masih ada makanan sedikit-sedikit gitu, nggak yang seperti itu, yang bukan hanya nggak makan berat tapi masih makan makanan ringan, nggak seperti itu, tapi total sama sekali kayak orang puasa begitu. Nah, itu kan jangka waktunya cukup panjang tuh, misalnya sampai malam. Nah, tercipta pola itu besok harinya. Nah, dengan seperti itu ada pola yang di dalam tubuh merasa bahwasanya kita memang benar-benar tidak mendapatkan suplai makanan untuk jangka waktu yang kurun yang cukup lama seperti itu. Jadi tubuh berpikiran untuk semakin menyimpan kalori. Dan ingat, menyimpan kalori ini selalu dalam bentuk lemak yang di dalam tubuh kita, yang suatu saat lemak ini akan dikonversi kembali menjadi energi gitu ya, untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita tidak lagi mendapatkan suplai makanan, atau tubuh kita berpikir bahwasanya kita akan suatu saat akan kelaparan seperti itu. Nah, apalagi kalau kita memang punya kebiasaan untuk menciptakan kondisi dalam tanda petik kelaparan yang disengaja dengan enggak makan ini, maka tubuh akan benar-benar semakin mengiyakan gitu. Itu sama halnya dengan metabolisme lambat itu tadi ya, masih ada sangkut pautnya dengan metabolisme yang melambat, yang proses pembakaran kalorinya, pembakaran lemaknya tidak bisa optimal, semacam seperti itu. Itulah yang terjadi. Dan yang terakhir ya, jadi tercipta pola yang ketiga ini ya, tercipta pola di mana kita sering nggak makan, akhirnya tubuh merespon dengan menyimpan kalori itu secara lebih intens lagi, secara benar-benar menyimpan gitu ya. Dan yang terakhir adalah karena kita jangka waktunya cukup lama nggak makan, jadi kita tidak peduli makanan. Artinya apa? Apapun, asal makanan yang ada di depan kita, mau enak, mau enggak, mau ya asal, mungkin katakanlah nggak enak, asal ya masih bisa kita telan karena saking laparnya begitu ya. Mungkin bukan makanan yang menjadi favorit kita, ya asal dimakan begitu ya. Rasa saja terkadang tidak diperdulikan karena kita lapar. Apalagi gizi, apalagi serat, apalagi nutrisi, apalagi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, antioksidan di dalamnya dan sebagainya. It's gonna be something that
forget for a while gitu ya. Jadi akan dilupakan untuk sejenak, kita amnesia tentang hal itu. Yang penting kita makan, yang penting perut kita terisi, yang penting kita kenyang. Goal kita cuman di situ, karena jangka waktunya kita cukup lama untuk tidak makan, apalagi setelah seharian kerja sibuk dan sebagainya, whatever lah, bring it on gitu ya, langsung dimakan, mau fast food kayak mau gorengan kayak mau makanan yang notabene mengandung gizi yang rendah sebetulnya, tetapi kalorinya cukup tinggi karena kandungan minyaknya, kandungan lemaknya, oilnya di deep frying dan sebagainya, makanannya hampir basi dan seterusnya. Mungkin loh, tapi ini sering terjadi gitu. Jadi mau makanan kemarin yang diangetin gitu, kita nggak, ketika kita lapar gitu ya, indera perasa kita itu akan mengalami penurunan begitu. Jadi hal yang poin yang keempat ini sangat lazim terjadi, sangat sering terjadi. Inilah penjelasan kenapa orang yang nggak makan tapi justru malah gemuk. Nggak makan dalam artian ya mengurangi beberapa jadwal makannya, nah nanti jadi balas dendam dan sebagainya. Banyak kok yang seperti itu. Nggak hanya sehari 2 hari, ada beberapa hari ya. Terus kemudian ada yang melakukan diet ekstrim gitu ya, water fasting apalah dan segala macam, terus kemudian turun gitu ya, tapi beberapa waktu kemudian gitu ya, setelah turun mereka ngerasa berhasil, terus kemudian ada suatu kondisi di mana mereka balas dendam, poin ketiga malah naik lagi, yang tadinya cuman turunnya 2-3 kilo malah naiknya 5 kilo dan sebagainya. Itu kan sangat sering terjadi, dan inilah alasan dibalik kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi sebaiknya paling bagus itu supaya metabolisme kita lebih lancar, lebih bisa mengalami pembakaran lemak dan sebagainya, supaya tubuh kita juga tidak senantiasa saving kalori yang masuk dan sebagainya gitu, bisa memilah-milah gitu. Banyak kok yang, dan diet kalori juga menganjurkan kita untuk makan on time gitu ya. Jadi yang penting tahu batas, bukan tidak makan sama sekali di jadwal-jadwal tertentu, tapi tetap makan on time, on schedule gitu ya. Tapi ya tahu batasannya, tahu, dan itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sehat semacam seperti itu. Jadi makan ya, terus kemudian dengan memilih yang tingkat kalorinya rendah dan tingkat gizinya tinggi dan sebagainya, seperti itu ya, dengan kayak akan serat dan seterusnya begitu ya. Jadi kita concern akan makanan yang kita makan, jadi nanti di diet kalori juga akan men-track semua yang kalian makan dan sebagainya. Oke, makan beberapa kali, bahkan kita menganjurkan untuk di sela-sela makan berat Anda juga melakukan snack ya, makan makanan ringan tapi yang sehat gitu ya, yang tingkat sekali lagi kalorinya rendah tapi nutrisinya, gizinya itu tinggi, seperti itu, buah dan sebagainya yang antioksidan yang akan benefitnya akan kalian rasakan gak hanya sekarang, gak hanya berkaitan dengan berat badan kalian yang terjaga, tapi juga berkaitan dengan kesehatan ya, berkaitan dengan ya performan kalian, penampilan kalian juga ya, kulit kalian yang akan lebih sehat dan sebagainya, lebih awet muda dan seterusnya, demi kualitas hidup kalian yang lebih baik. Oke ya, saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, terus kemudian ada Facebook fanpage. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan kita di dietkalori.co.id.